Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Mendengar hal ini, Lufan pun tersenyum dan menilai bahwa ini adalah kontes perhitungan korban. Sujan pasti berpikir dia lebih berpengalaman dan dapat menemukan sarang lebih cepat untuk mulai menghitung lebih awal. Tujing tidak ingin mereka saling bertarung, tetapi jika ini jenis kompetisi, maka ini akan beda ceritanya. Lufan pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa proposal Sujan bagus, dirinya menerima tantangannya. Lalu Sujan mengatakan bahwa dirinya telah mengamati Lufan. Lufan sepenuhnya kuat dan layak menjadi penjaga api. Tujing sepertinya sudah memberitahu Lufan segalanya. Jadi dirinya akan berterus terang. Meskipun Tujing mendukung Lufan sepenuh hati, perintah ada di tangan dirinya sekarang. Jika Lufan ingin pengakuan dirinya juga, Lufan harus memenangkan kompetisi ini. Lufan mengatakan bahwa sepertinya Sujan benar-benar ingin dirinya menang. Jadi mengapa repot-repot mengikuti kompetisi? Apakah Sujan tidak hanya mencoba mencari cara yang anggun untuk mundur? Sujan menyebut Lufan konyol. Karena mereka berkompetisi, mereka harus menganggap ini serius, hasilnya menang atau kalah. Lufan pun mengerti karena Sujan memahami kesenjangan di antara mereka, namun tetap bersikeras untuk bersaing. Dirinya akan menambahkan satu aturan lagi. Yang kalah harus memberikan pemenang satu barang dengan kualitas minimal epic. Lufan pun bertanya mengenai hal ini kepada Sujan. Sujan menyebut Lufan orang yang menarik. Jika demikian, dirinya tidak akan memanfaatkan Lufan, dan seketika Sujan melempar sebuah gulungan. Saat Lufan membuka gulungan ini, ternyata ini adalah sebuah peta. Lufan bertanya apakah Sujan tahu di mana sarang gelombang binatang mayat itu selama ini. Sujan mengatakan bahwa dirinya menyimpulkan lokasi ini berdasarkan pergerakan garis depan ibu kota naga dan pasukan Griffin. Dan sekarang terserah Lufan percaya atau tidak. Jika Lufan ingin berkeliaran tanpa arah seperti lalat tanpa kendali, maka itu terserah pada Lufan. Dirinya akan mengikuti koordinat ini. Dalam pikiran Lufan, Sujan ini benar-benar seperti yang dikatakan Tujing. Tidak punya niat buruk, hanya sangat kompetitif. Koordinat C1 berjarak sekitar 150 km. Karena Sujan telah memimpin pasukan begitu lama, dirinya akan mempercayai penilaiannya. Segera Lufan meminta naga-naganya untuk mengikuti dirinya. Mereka akan keluar untuk mencari sarangnya. Lalu setengah jam kemudian Lufan bertanya-tanya dalam pikirannya, kapan Demon Devouring Dragon King akan selesai menyerap Seed of Life. Tunggangan dewa telah memicu gelombang binatang buas. Namun setelah menunggu, nyatanya tidak ada tanggapan dari Demon Devouring Dragon King. Lufan pun bertanya dengan kesal kapan siapnya. Lalu saat memperhatikan sekitar, Lufan menilai Sujan benar soal gelombang mayat hidup yang berasal dari sini. Melawan gelombang pasang meningkatkan levelnya lebih cepat dari sebelumnya. Ini waktu yang sempurna untuk mencapai kemajuan keempat sebelum menghadapi dewa kuno. Lalu Sujan memberitahu Lufan bahwa kemungkinan besar ada banyak sarang seperti ini yang terbuka karena gempa dari Blood Moon Lord. Jika mereka tidak menutup semuanya, tidak ada tentara yang bisa bertahan.
Lu Fan mengatakan bahwa Sujan berangkat lebih awal tetapi tiba terlambat tidak menunggu siapapun. Dengan ini mereka akan mulai kompetisinya. Lu Fan mengerahkan beberapa naganya untuk maju ke sarang, bersihkan pasukan mayat hidup yang ada di permukaan terlebih dahulu. Lu Fan pun kini meminta Xiao Ye mengcasting kata Lims, di mana Xiao Ye dengan bentuk Destruction Dragon akan meledakkan area yang diterbanginya, menyebabkan kerusakan besar dan menimbulkan luka bakar. Dan Abao mengcasting 3,3 million Heavenly Thunder Annihilation, di mana Abao memanggil badai dan menurunkan 3,3 juta sambaran petir penghancur dunia secara bersamaan di area target. Serta dengan Abao mengaktifkan Bright Yellow Jet, Abao mendapatkan peningkatan semua skillnya sebesar 100%. Lalu dengan serangan yang telah dimulai, penghitung Soul Medal pun kini mulai aktif dan menghitung. Lu Fan mengatakan bahwa penghitung Soul Medal ini cukup berguna. Lu Fan pun kini bertanya kepada Sujan apakah Sujan berencana hanya melihat dirinya bertarung sepanjang waktu. Mendengar hal ini, Sujan pun kini meminta Fire Crow untuk maju menyerang. Serta kini Sujan melepaskan skill Flame Fusion hingga Fire Crow kini bersatu dengan Sujan. Sujan mengatakan dirinya akan menunjukkan kepada Lu Fan apa artinya memiliki kekuatan seorang komandan. Dan segera Sujan mulai melepaskan serangannya kepada pasukan mayat hidup. Melihat Sujan yang bersatu dengan tunggangan gagaknya, Lu Fan bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Sujan termasuk kelas tipe transformasi. Tetapi dibandingkan dengan Ning Xuang dari wilayah barat, Sujan jauh lebih kuat. Lu Fan menilai ini menarik, jika demikian dirinya harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, mengalahkan Sujan tidak akan mudah. Segera Lu Fan memanggil Xing Chen dan Winter untuk ikut dalam pertempuran. Lu Fan sendiri kini memanggil Divine Bone Dragon King yang kini mengaktifkan skill Divine Bone Armament untuk berubah menjadi pelindung tangan Lu Fan. Lu Fan kini melepaskan daya tembak penuh untuk memusnahkan mereka semua dengan mengaktifkan skill Wakeling Revel, melepaskan niat membunuh naga, memberikan kerusakan yang mengabaikan pertahanan dan mendorong mundur musuh di dekatnya. Kerusakan meningkat seiring dengan perbedaan statistik. Semakin besar selisihnya, semakin tinggi kerusakannya, hingga dalam pembunuhan ini Lu Fan naik ke level 86. Lalu setelah beberapa serangan, kini gelombang mayat hidup kembali muncul. Melihat gerombolan mayat hidup yang keluar pun, Lu Fan nampak kaget dan menilai bahwa aura mengerikan ini sesuatu di dalam gua sedang melepaskan sebuah bab. Maka mereka harus menghabisi mereka dan masuk ke dalam gua. Segera Lu Fan meminta semua naganya berkumpul, bunuh semua monster yang dibab di dekat gua. Segera kini Xiao Fei dan Xiao Ji keluar. Xiao Ji yang masuk ke pertempuran segera berubah ke bentuk Raider Swarm. Hingga racun saat ini pada bentuk ini menyebabkan pengurangan health point terus-menerus. Dengan health point yang terkuras dikembalikan kepada pengguna. Lalu kini Abao melepaskan Roaring Thunder dengan mengaum di area target untuk memanggil sambaran petir yang membentuk zona badai. Menimbulkan kerusakan petir yang parah dan melumpuhkan musuh di dalamnya. Hingga Abao kini naik ke level 77. Di saat yang sama, Xiao Ji melepaskan skill Surging Poison Sea dengan gelombang rawa yang menyebabkan serangan racun saat ini ke semua musuh dalam domain. Kecepatan penumpukan racun menjadi 2 kali lipat, hingga kini Xiao Ji naik ke level 76. Dan Lu Fan sendiri juga ikut bertarung dengan melepaskan skill Divine Bone Descan. Menurut Lu Fan, peningkatan ini telah meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang tidak masuk akal. Seperti melawan Chen Tianzi dalam bentuk Divine Bone yang tak terhitung jumlahnya. Lu Fan pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam gua. Lalu kini tiba-tiba salah satu monster mayat menyerang Lu Fan, namun serangan ini mampu Lu Fan hindari dan memberikan serangan balasan. Lu Fan pun merasa bahwa dirinya tidak bisa memperlakukan mereka seperti boneka mayat di masa lalu. Dirinya harus sangat berhati-hati. Di saat Lu Fan membunuh boneka mayat ini, cairan hitam yang keluar dari mayat ini malah mengenai Xiao Ji dan Abao. Dan membuat mereka mengalami kejadian abnormal di mana mereka berdua malah mendapatkan bentuk manusianya. Lu Fan yang memperhatikan keadaan Xiao Ji dan Abao tidak menduga ini. Dirinya pikir mereka tidak memiliki wujud manusia.
Abao pun kini mencoba menyerang dalam bentuk ini dengan menggunakan skill Chain Lightning, di mana Abao melepaskan sambaran petir yang melompat di antara target musuh sebanyak 10 kali. Setiap lompatan meningkatkan kerusakan lompatan berikutnya sebesar 30%. Abao sendiri dapat bertindak sebagai relay. Hingga kembali dalam pembunuhan ini, Abao naik ke level 78. Dalam pikiran Lufan, sepertinya Abao tidak sabar untuk melihat yang berbeda dari wujud manusianya. Anak ini mungkin tidak tahu bahwa wujud manusia tidak memberikan skill baru. Sedangkan Xiaoji kini melepaskan skill Netherworld Guard, di mana naga beracun membelah dirinya untuk menciptakan dua penjaga tipe bunuh diri. Mereka terus-menerus menyemprotkan racun ke musuh dan meledak saat bersentuhan atau saat dihancurkan, menciptakan area beracun. Dan saat dua penjaga ini berhasil mengalahkan dua monster mayat, Xiaoji naik ke level 77. Lufan yang melihat ini menilai ini sangat bagus. Dan Netherworld Guardian dalam bentuk manusia juga humanoid, setidaknya lebih mengintimidasi daripada wujud yang kecil. Hari ini berjalan sangat lancar, mereka naik level tanpa henti dan bahkan membuka bentuk baru. Lufan pun kini mengajak naga-naganya untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Dorong langsung ke level 90 untuk kemajuan keempat dan bersihkan sarang ini. Dan setelahnya, Lufan dan naga-naganya terus membantai monster-monster mayat hidup yang berhamburan keluar dari sarang. 4 jam penuh berlalu hingga malam tiba. Mereka akhirnya membersihkan gelombang bangkai binatang di pintu masuk gua. Sekarang mereka bisa masuk jauh ke dalam sarang. Dan dirinya bersama semua hewan peliharaan naganya telah mencapai level 90. Hingga kini Lufan memberikan serangan terakhir kepada monster terakhir di depannya. Lufan pun kini meminta mereka semua untuk bersiap masuk ke dalam gua. Lufan pun nampak lega melihat semua naganya kini memiliki level yang sama yaitu 90. Dan Winter sendiri mendapatkan skill baru dengan nama Doomsday Calamity. Lalu Lufan pun mengatakan bahwa sepertinya Sujan juga telah membersihkan boneka mayat di sisinya. Dalam pikiran Lufan, lebih dari 300.000 terbunuh dalam 4 jam. Seluruh tim telah mencapai level 90. Setelah level 90, tidak ada lagi poin pengalaman yang bisa didapatkan. Mereka harus menyelesaikan kemajuan keempat untuk melanjutkan leveling. Tapi sekarang bukan waktunya untuk kemajuan keempat. Jika mereka tidak mengidentifikasi sumber aura hitam di dalam gua itu, gelombang besar akan kembali dan semua upaya akan sia-sia. Lalu Lufan pun kini menatap ke arah Sujan dan memberi gestur bahwa mereka akan masuk. Sujan pun meminta Lufan berhenti berusaha bersikap keren. Kali ini dirinya pasti akan menyelesaikannya sebelum Lufan. Lufan pun kini meminta Xingqian untuk menjaga pintu masuk. Jangan biarkan binatang apapun yang lolos, sisanya ikut dirinya, mereka akan membersihkan gua sepenuhnya. Di saat pergi, Lufan pun meminta Xiaoji dan Winter untuk tidak tertinggal. Dan Xingqian pun kini sendirian menjaga pintu masuk gua. Lalu 10 menit kemudian disarang gelombang binatang buas. Saat ini Xiaoji dalam keadaan kurang toksin, fluorescent mushroom, yang menyebabkan diri sendiri memancarkan sinar fluorescent. Di saat masuk, Lufan pun kini mendengar suara desisan, dan suara ini membuat Xiaoye seketika menjadi buas dan sangat waspada. Dalam pikiran Lufan, dirinya belum pernah melihat Xiaoye semarah ini. Sepertinya dia bertemu musuh bebuyutan. Sebelum mereka melihat dengan jelas siapa musuhnya, sebaiknya mereka tidak bertindak gegabah. Dan segera Lufan melemparkan cahaya ke depan untuk mengetahui musuh apa yang menanti mereka. Melihat hal ini, Lufan nampak terkejut dan mengetahui bahwa ini adalah Shadow Guard dari Dewa Mayat Kuno level 130. Lufan menyadari bahwa Shadow Guard bukan bawahan Blood Moon Lord, tetapi penjaga dewa kuno itu sendiri. Lufan ingat sekarang bayangan itulah yang mengejar Xiaoye dan dirinya di dekat peti mati hitam dewa kuno. Saat itu Xiaoye dan dirinya tidak bisa menandinginya. Mereka nyaris kehilangan nyawa. Tapi keadaannya berbeda sekarang. Mereka semua di level 90 dan sekarang untuk membunuhnya itu adalah hal yang mudah. Dengan cepat Xiaoye berubah ke bentuk Destruction Dragon. Winter berubah ke bentuk Eternal Winter Frost. Xiaofei menggunakan skill Natural Assimilation memanggil Shadow Dragon King. Dan Lufan sendiri berubah ke bentuk Golden Dragon King.
Lu Fan pun kini meminta Xiaoye untuk ikut dengannya, sedangkan Winter dan Xiaoji menahan pergerakan Shadow Guard. Dan kini Lu Fan menyerang Shadow Guard menggunakan Judgment Claw, di mana Golden Dragon King membuat cakarnya menjadi api emas, mengubah 20% daya tahan menjadi kekuatan. Dua serangan berikutnya menghasilkan kerusakan besar. Dan di saat yang sama, Xiaoji melepaskan racunnya yang membuat pertahanan target turun 50% selama 10 detik. Tidak berhenti sampai di situ. Xiaoji juga melepaskan skill Netherworld Lethal Poison untuk melepaskan racun di area target untuk membentuk kabut beracun. Musuh di dalam kabut mengumpulkan tumpukan, semakin tinggi tumpukan, semakin tinggi kerusakan per detik. Tidak ada batasan tumpukan. Dan Winter melepaskan skill barunya yaitu Doomsday Calamities 1. Winter melepaskan kekuatan bencana embun beku, menurunkan suhu area target dan sekitarnya secara drastis, memberikan kerusakan terus-menerus dan menimbulkan efek pembekuan. Lalu Lu Fan pun kini meminta Abao dan Shadow Dragon King untuk memfokuskan tembakannya sekarang. Segera Shadow Dragon King maju menggunakan skill Shadow Assassination, dan Abao melepaskan Heaven Ward. Dan setelahnya Lu Fan meminta Xiaoye dan Winter untuk memberikan serangan akhir. Hingga Xiaoye melepaskan World Destroyer dan Winter mengaktifkan Doomsday Calamity 2. Dengan meledakkan semua target yang membeku, menciptakan ledakan es yang menghasilkan kerusakan besar. Melihat hal ini, Lu Fan mengatakan bahwa zaman sudah berubah. Dirinya bukan lagi pemula pasukan Griffin yang Shadow Guard kejar saat itu. Sekarang Shadow Guard tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun Lu Fan yang melihat sikap Xiaoye yang masih waspada pun kaget. Dan benar saja suara desisan kembali terdengar oleh Lu Fan. Lu Fan yang memperhatikan tubuh Shadow Guard pun nampak kaget dan bertanya mungkinkah benda ini tidak bisa dibunuh. Dia dapat membangun kembali tubuhnya yang hancur. Lalu saat Lu Fan kembali menghancurkan Shadow Guard nyatanya kembali hidup. Lu Fan yang melihat ini pun nampak tidak menduganya sama sekali. Hingga kembali Shadow Guard mencoba untuk maju menyerang. Di saat itu Winter seketika mengambil tindakan dengan melepaskan Storm Prison yang menimbulkan badai salju skala besar yang membentuk penjara. Musuh di dalamnya menerima kerusakan es terus-menerus, terkena pembekuan dan kecepatan gerak berkurang 80% selama 30 detik. Di saat itu Lu Fan memahami sesuatu. Rekonstruksi bukannya tanpa biaya. Setiap kali dia hidup kembali, kekuatannya berkurang. Dengan cepat Lu Fan kembali maju dengan bentuk Golden Dragon King dan melepaskan serangan Judgment Claw. Hingga di saat Shadow Guard menahan serangan ini, Shadow Guard terpukul mundur hingga terpental cukup jauh. Shadow Guard yang kembali bangun pun nampak cemas melihat Lu Fan dan naga-naganya, hingga memutuskan untuk melarikan diri. Namun Lu Fan tidak akan membiarkan hal tersebut. Hingga kini area sekitar telah berubah menjadi rawa beracun oleh skill Xiaoji. Hingga racun kini menumpuk di tubuh Shadow Guard yang membuat pertahanannya berkurang 50%. Dan di saat yang sama Xiaoji telah melepaskan Poison Seizure yang membuat Shadow Guard menerima kerusakan racun dengan kecepatan penumpukan 2 kali lipat. Hingga Abao kini kembali melepaskan Heaven Ward untuk memberikan kerusakan tambahan. Dan serangan akhir kini diberikan Shadow Dragon King dengan skill Shadow Assassination serta Shadow Assault. Hingga kini Shadow Guard benar-benar dikalahkan dan Lu Fan mendapatkan sebuah drop item berupa satu Ancient Corpse God Shadow Guard. Dalam pikiran Lu Fan, makhluk yang dulunya membuat takut Xiaoye akhirnya dikalahkan oleh dirinya. Dengan matinya Shadow Guard, sarang ini tidak akan lagi mengancam garis depan. Selain itu, tempat persembunyian Shadow Guard ini mungkin dirinya bisa membawanya ke pos terdepan untuk penelitian. Itu mungkin membantu dalam serangan balik terhadap Dewa Mayat Kuno. Lalu kini Lu Fan pun mengintip ke dalam gua dan segera mengajak mereka pergi. Mereka harus terus bergerak. Di samping itu, Sujian yang kembali menunggangi Fire Crow-nya nampak kewalahan dan lari dari sesuatu hingga sesuatu kini berhasil melukai Fire Crow. Dalam pikiran Sujian, dirinya sudah membunuhnya 2 kali dan dia masih bisa hidup kembali. Jika itu membunuh dirinya dalam bentuk Flame Fusion, fusi itu berakhir tetapi dirinya tidak akan mati. Tapi jika itu membunuh dirinya sekarang, dirinya akan benar-benar mati.
Flame Fusion-nya masih memiliki cooldown 5 menit lagi. Dirinya harus bertahan selama 5 menit lagi. Hingga Sujan kini mati-matian menghindari serangan dari Shadow Guard. Sujan pun kini ingin tahu apakah Lufan menghadapi situasi yang sama di area lain. Jika itu, dia mungkin akan bernasib sama seperti dirinya. Dan kini hanya tersisa 4 menit lagi sebelum dirinya bisa menggunakan Flame Fusion. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan hal ini mendatangkan malapetaka di ujung utara. Bahkan jika dirinya mati hari ini, dirinya akan menghentikannya. Dan kini Sujan maju menyerang menggunakan skill Burning Body Spear. Namun sebelum Sujan menyerang, nyatanya sebuah serangan datang memotong tubuh Shadow Guard dengan skill Blade Armor Thrust dan Shadow Burst. Hingga tubuh Shadow Guard terpotong-potong dan ternyata serangan itu berasal dari Lufan. Lufan menyebut ini waktu yang tepat. Sujan yang melihat Lufan pun nampak kaget dan bertanya apakah Lufan sudah membersihkan sarang yang lain. Apakah Lufan menemui monster ini juga? Lufan pun membenarkan hal itu. Monster ini adalah Shadow Guard, penjaga dari Dewa Kuno. Dirinya bertemu dengannya saat pertama kali bergabung dengan pasukan Griffin. Mendengar hal ini, Sujan menilai bahwa Lufan mengatakannya dengan begitu santai. Lufan sudah berhubungan dengan Dewa Kuno, tidak heran kakeknya lebih menghargainya. Lalu kini Shadow Guard yang baru saja dibunuh mulai menyatukan tubuhnya dan bangkit kembali. Sujan yang melihat ini menilai bahwa ini seperti sebelumnya dia bangkit kembali. Dengan cepat kini Xiaoji melepaskan racunnya untuk mengurangi pertahanan target sebanyak 50%. Selain itu, Xiaoji juga kini melepaskan Netherworld Poison yang kini menyebar di area Shadow Guard. Hingga kini Winter melepaskan Storm Prison untuk mengunci gerakan dari Shadow Guard, dan serangan akhir kini siap dilepaskan oleh Shadow Dragon King dengan menggunakan skill Shadow Burst dan memotong tubuh Shadow Guard menjadi potongan-potongan kecil. Sujan yang menyaksikan ini nampak kaget. Dalam pikirannya, dirinya berjuang mati-matian, namun Lufan dengan naga-naganya menanganinya dengan begitu mudah. Hingga kini Shadow Guard yang kembali bangkit dibunuh kembali dengan skill Aurora Judgment milik Winter. Sujan kembali kaget saat melihat Shadow Guard kembali mati dan bertanya-tanya dalam pikirannya apakah kali ini benar-benar mati. Hingga kini Shadow Guard kembali bangkit namun dengan bentuk yang lebih kecil. Dan segera Winter menginjaknya dengan kakinya layaknya seekor semut, dan kembali Lufan mendapatkan satu Ancient Corpse God Shadow Guard. Lufan mengatakan bahwa ketika dia benar-benar mati, dia meninggalkan kulit ini. Lufan meminta Sujan membawa kembali benda ini untuk penelitian. Mungkin akan membantu menemukan cara menghadapi Dewa Kuno. Sujan pun kini mengaku kalah kepada Lufan. Tujing dan kakeknya benar, Lufanlah orangnya. Sujan dengan perasaan kesalnya bertanya, bisakah Lufan membiarkan dirinya melihat berapa banyak binatang buas yang sebenarnya Lufan bunuh? Lufan segera menunjukkan soul medalnya. Sujan pun nampak kaget dengan hasil Lufan lebih dari 300.000. Dirinya rasa itu masuk akal, apakah Lufan sudah level 90 sekarang. Sedangkan dirinya hanya membunuh 6.000 lebih. Sujan pun kini mengakui kekalahannya dan melemparkan sebuah cincin kepada Lufan. Dalam pikiran Sujan, dirinya akan melupakan ini. Hanya seseorang dengan kekuatan seperti ini yang layak menyandang gelar penjaga api. Lufan yang menerima cincin ini pun mengatakan bahwa ini terlalu berharga. Mereka sepakat sebelumnya kualitas epik sudah cukup. Sedangkan cincin ini berkualitas legendaris. Sujan pun mengatakan jika bukan karena Lufan, cincin ini akan tetap ada pada mayat dirinya. Selain itu, dirinya penerus Tujing. Dirinya mengandalkan strategi dan perintah, bukan pada satu peralatan. Tapi Lufan adalah penjaga api negara naga. Lufan akan menghadapi para dewa kuno. Ini adalah cincin yang diberikan kakeknya kepada dirinya. Hanya di tangan Lufan, cincin ini benar-benar bermanfaat dalam pertempuran. Lufan pun mengerti dirinya akan menerimanya. Segera Lufan memakai cincinnya. Dalam pikiran Lufan, cincin ini sudah memakai level removal, hingga menghemat banyak masalah. Hingga kini, Golden Crow pun keluar. Sujan yang melihat ini pun menilai bahwa Lufan telah mendapatkan pengakuan dari esensi Golden Crow. Dirinya memakainya begitu lama dan tidak bisa memanggilnya. Hingga saat Golden Crow muncul, Golden Crow melepaskan sebuah serangan yang menghujani area depan dengan ledakan apinya. Sujan yang melihat ini menilai bahwa itu persis seperti Golden Crow milik kakeknya. Sedangkan Lufan menilai bahwa cincin tetua Su benar-benar kuat. Golden Crow yang dipanggil sama kuatnya dengan Xiaoye tepat setelah kemajuan ketiganya.
Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 4 chapter. Sekian dan terima kasih.